Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas kaya cepat atau kaya mudah. Anda di jalur yang mana? Kekayaan telah menjadi impian banyak orang sepanjang sejarah manusia. Dorongan untuk mencapai kesejahteraan finansial tampaknya sudah menyatu dengan naluri manusia yang mendambakan kehidupan yang lebih baik. Dan alasan mengapa seseorang ingin kaya raya bisa sangat kompleks dan bervariasi dari individu ke individu. Kekayaan dapat memberikan jaminan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan akan terpenuhi tanpa harus bergantung pada orang lain. Kestabilan finansial juga memberikan rasa aman dan mengurangi stres yang berkaitan dengan kekhawatiran tentang masa depan. Kemudian, kekayaan sering dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan sumber daya finansial yang cukup, seseorang dapat mengakses barang-barang mewah, liburan eksklusif, pengalaman tak terlupakan, dan fasilitas kelas atas. Impian untuk menjalani kehidupan yang penuh kemewahan dan kesenangan seringkali mendorong orang untuk mencari kekayaan. Bagi yang lain, kekayaan dapat menjadi alat untuk mewujudkan tujuan dan ambisi hidup. Misalnya, seseorang mungkin ingin berbuat amal, mendukung penelitian yang inovatif, atau memajukan penyelidikan ilmiah. Dan kekayaan, seseorang memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang dianggapnya bermakna dan berdampak positif bagi masyarakat. Mendapatkan kekayaan juga berarti mendapatkan kebebasan finansial. Orang yang kaya memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup mereka. Mereka dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka tanpa perlu khawatir tentang gaji atau tunjangan. Kebebasan finansial juga berarti memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Menyenangkan, bukan? Bagi mereka yang memperhatikan masa depan dan keamanan di masa tua, seringkali menjadi motivasi kuat untuk menginginkan kekayaan. Dengan mengumpulkan kekayaan yang cukup, seseorang dapat merencanakan pensiun yang stabil dan nyaman. Investasi yang tepat dan kebijakan keuangan yang bijaksana dapat membantu seseorang dalam menjalani hari-hari mereka dengan tenang tanpa khawatir mengenai keuangan. Sebenarnya, alasan yang melatar belakang seseorang untuk menjadi kaya adalah lebih kepada kecenderungan pribadi. Tergantung pada pandangan individu ini, termasuk apakah memilih jalur kaya dengan cepat atau dengan mudah, atau keduanya, kaya dengan mudah dan cepat juga. Bisa saja beberapa orang mungkin berpendapat bahwa menjadi kaya dengan cepat adalah yang lebih baik, karena mereka ingin mencapai kekayaan dengan segera untuk memenuhi ambisi tertentu, mengatasi masalah keuangan, atau mewujudkan impian mereka. Namun menjadi kaya dengan cepat seringkali melibatkan resiko yang lebih tinggi, seperti investasi yang spekulatif atau bisnis yang beresiko tinggi. Ini bisa berarti potensi untuk keuntungan besar, tetapi juga resiko kehilangan segalanya. Sebaliknya, beberapa orang mungkin mengutamakan keamanan dan stabilitas dalam proses menjadi kaya. Mereka mungkin memilih jalur yang lebih stabil dan dapat diandalkan, seperti menyimpan uang secara konsisten, investasi jangka panjang, atau membangun bisnis secara bertahap. Meskipun proses ini mungkin memakan waktu lebih lama, keuntungan yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman dalam pencapaian kekayaan. Pertanyaan apakah menjadi kaya secara cepat itu sesuatu yang buruk? Sebenarnya relatif. Dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah cara seseorang mencapai kekayaan tersebut, dampaknya pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Kita sering menjumpai di berita media massa orang yang mencapai kekayaan secara cepat melalui cara-cara tidak etis atau melanggar hukum, seperti melakukan praktek penipuan, korupsi, atau eksploitasi orang lain untuk mencapai kekayaan. Itu akan berdampak negatif pada masyarakat dan menciderai nilai-nilai etika yang penting. Di sisi lain, ada orang yang mencapai kekayaan dengan cara yang sah dan positif. Mereka dapat menciptakan lapangan kerja, menyumbang untuk tujuan sosial dan amal,
dan berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan. Dalam beberapa kasus, mencapai kekayaan yang cepat dapat memberikan kesempatan untuk membantu orang lain dan menyebarkan kebaikan. Berikut beberapa contoh cara-cara yang diklaim dapat membantu seseorang untuk menjadi kaya dengan cepat. Investasi spekulatif. Terlibat dalam investasi yang tinggi resikonya seperti saham spekulatif, cryptocurrency, atau perdagangan forex dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun perlu diingat bahwa investasi semacam ini juga dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Lotre atau judi. Berpartisipasi dalam permainan lotre, kasino, atau taruhan olahraga dengan harapan memenangkan hadiah besar. Namun kemungkinan menang sangat rendah, dan ini bukanlah strategi yang dapat diandalkan untuk menjadi kaya. Pencarian keberuntungan. Mencoba mencari jalan pintas kekayaan melalui keberuntungan, seperti membeli barang-barang murah dan berharap dapat menjualnya dengan harga tinggi, menemukan harta karun, atau mengandalkan warisan tak terduga. Kemudian berikut ini adalah 5 alasan yang dapat membantu seseorang mencapai kekayaan dengan lebih mudah. Pendidikan dan keterampilan. Memiliki pendidikan yang baik dan keterampilan yang bernilai dapat membuka peluang yang lebih besar dalam dunia kerja. Dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang langka, Anda dapat meningkatkan daya tawar Anda di pasar kerja dan berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Kewirausahaan. Memiliki jiwa wirausaha dan kemampuan untuk melihat peluang di pasar adalah kunci untuk meraih kekayaan. Dengan membangun bisnis yang sukses, Anda dapat mengendalikan pendapatan Anda sendiri dan memiliki potensi pengembalian yang jauh lebih tinggi dibandingkan hanya memiliki sumber penghasilan tunggal dari gaji sebagai karyawan misalnya. Investasi yang cerdas. Membangun kekayaan juga melibatkan kemampuan untuk mengelola dan mengalokasikan uang dengan bijak. Dengan mempelajari tentang investasi yang cerdas dan memahami resiko serta potensi imbal hasilnya, Anda dapat mengoptimalkan pertumbuhan kekayaan. Investasi yang baik dapat mencakup saham, obligasi, real estate, atau bahkan investasi pada diri sendiri melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Keuangan pribadi yang baik. Mengelola keuangan pribadi dengan bijaksana merupakan langkah penting untuk mencapai kekayaan. Ini melibatkan pembuatan anggaran, mengurangi hutang, menghemat dan berinvestasi sebagian dari penghasilan Anda, serta mempertimbangkan keputusan keuangan jangka panjang dengan cermat. Dengan menjaga pengelolaan keuangan yang baik, Anda dapat membangun kekayaan secara bertahap. Jaringan dan kolaborasi. Membangun jaringan yang kuat dan berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa dapat membantu memperluas peluang kekayaan Anda. Koneksi yang baik dapat membuka pintu untuk kesempatan bisnis, pelanggan potensial, atau pengarahan dari mereka yang telah mencapai kesuksesan finansial. Jaringan yang baik juga dapat memberikan wawasan dan peluang investasi yang berharga. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-300 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.